Hamba yang ajaib. Pada suatu hari Abdul Wahid bin Zaid berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang hamba yang sedang dijual. Hamba tersebut melihat Abdul Wahid dengan mata yang tajam, lalu Abdul Wahid ingin untuk membeli hamba tersebut untuk bekerja di rumahnya. Hamba ini adalah seorang yang taat dan senantiasa melakukan pekerjaan dengan tekun sekali. Abdul Wahid merasa heran tentang perangai hamba ini karena di waktu siang ia bekerja dengan tekun, manakala di waktu malam ia tidak ada di rumah. Walaupun puas Abdul Wahid mencarinya, sedangkan pintu rumah senantiasa tertutup dan tidak ada tanda-tanda bahwa pintu telah dibuka. Pada waktu pagi hamba tersebut telah berada kembali di dalam rumah dan menyerahkan satu keping uang dirham yang terukir surah Al-Ikhlas di atasnya. Apabila ditanya oleh Abdul Wahid, hamba tersebut menjawab, "Saya akan memberi kepada Tuan setiap hari satu keping uang dirham asalkan Tuan jangan bertanya kemana saya pergi." Abdul Wahid menerimanya dan tidak mengambil tahu lagi hal tersebut. Setelah sekian lama perkara tersebut berlalu, pada suatu hari datang seorang teman Abdul Wahid dan memberitahu bahwa pekerjaan hambanya setiap malam adalah menggali kubur orang yang meninggal dunia. Abdul Wahid amat terkejut atas apa yang diberitahukan oleh kawannya, tetapi dia tidak percaya. Abdul Wahid berjanji akan menyelidiki perkara itu terlebih dahulu. Pada suatu malam selepas sembahyang Isya, Abdul Wahid mengintai gerak-gerik hambanya tanpa diketahui bahwa dia sedang diintip. Abdul Wahid melihat hambanya menuju ke pintu hanya dengan menunjukkan jarinya saja dan pintu tersebut terbuka dengan sendirinya sambil diperhatikan oleh Abdul Wahid dengan keheranan. Setelah hambanya keluar, pintu tersebut tertutup kembali dengan sendirinya. Abdul Wahid terus mengikuti hambanya hingga sampai ke suatu tempat yang lapang padang pasir. Hambanya terus mengganti pakaiannya dengan pakaian lain yang dibuat dari kain goni. Hamba tersebut terus menunaikan sholat hingga terbit fajar. Setelah selesai sholat, hamba tersebut menengadahkan tangan ke langit dan memohon doa kepada Yang Maha Kuasa dengan berkata, "Wahai Tuanku yang besar, berilah upah kepada Tuanku yang kecil." Selesai ia berdoa, jatuhlah sekeping uang dirham dari langit dan diambil oleh hamba tersebut. Abdul Wahid memperhatikan hambanya dengan perasaan heran dan takjub sekali. Oleh karena hari sudah hampir siang, Abdul Wahid mencari air di sekitarnya untuk berwudu dan menunaikan sholat subuh. Beliau berdoa dia berjanji akan memerdekakan hambanya karena hamba yang soleh sepertinya tidak seharusnya menghambakan diri kepada sesama manusia. Selesai berdoa, Abdul Wahid mencari hambanya tetapi tidak berjumpa. Dia telah menghilang dengan begitu cepat sekali. Abdul Wahid mencoba mencari jalan untuk pulang ke rumahnya tetapi tidak berjumpa karena tempat tersebut asing baginya. Dengan perasaan cemas dan menyesal atas tindakannya dan dalam keadaan mondar-mandir yang tidak menentu, tiba-tiba nampak bayang-bayang dari jauh orang berkuda sedang menuju ke arah beliau. Dengan perasaan tidak sabar, Abdul Wahid menunggu datangnya orang tersebut. Ketika sampai di tempat beliau, orang berkuda tersebut bertanya, "Apakah yang kamu perbuat di tengah-tengah padang pasir ini, wahai Abdul Wahid?" Abdul Wahid keheranan dan berkata di dalam hatinya, "Bagaimanakah orang ini mengetahui namaku?" Abdul Wahid menceritakan kepada orang berkuda apa yang telah terjadi. Orang berkuda itu berkata lagi, "Janganlah kamu merasa curiga terhadap apa yang telah terjadi." Abdul Wahid mengangguk-angguk saja dengan apa yang telah dikatakan oleh orang berkuda tadi. Orang berkuda berkata lagi, "Tahukah kamu berapa jauh rumah kamu dengan tempat ini?" Jawab Abdul Wahid, "Saya tidak tahu. Jaraknya adalah 2 tahun perjalanan dengan kuda yang berlari dengan cepat," kata orang berkuda. Abdul Wahid keheranan dengan kata-kata orang berkuda tadi dan berkata di dalam hati, "Masa aku mengikuti hambaku malam tadi hanya beberapa menit saja perjalanannya kemari." Sebelum berlalu, orang berkuda tersebut berpesan kepada Abdul Wahid supaya menunggu di sini dan jangan kemana-mana. "Nanti malam hambamu akan datang dan kamu boleh mengikutinya pulang nanti." Abdul Wahid menunggu saja di situ seperti yang dipesan oleh orang berkuda tadi. Sewaktu menunggu, Abdul Wahid sudah beberapa kali tertidur dan terjaga karena keletihan dan kehausan. Ketika Abdul Wahid tersadar, dia mendapati makanan dan minuman telah terhidang di sisinya dan hambanya juga berada di situ.
Hambanya mempersilahkan Abdul Wahid makan makanan yang telah terhidang. Tanpa berkata apa-apa Abdul Wahid makan dengan lahapnya karena sangat lapar dan dahaga. Hambanya berkata kepada Abdul Wahid, "Janganlah Tuan mengulangi lagi perbuatan ini dan tunggulah di sini sehingga saya selesai sholat." Hambanya terus mengerjakan sholat sehingga terbit fajar. Setelah selesai sembahyang hambanya berdoa seperti malam sebelumnya, tiba-tiba jatuh sekeping dirham dari langit dan diberikan kepada Abdul Wahid dan dia mengambil 1 dirham lagi dari sakunya seraya berkata, "Ini uang dirham untuk malam tadi." Setelah selesai hambanya memimpin Abdul Wahid dan berjalan dengan cepatnya dan tidak sampai beberapa saat mereka telah tiba di depan rumah Abdul Wahid. Hambanya bertanya kepada Abdul Wahid, "Betulkah Tuan akan memerdekakan saya karena Allah Ta'ala?" Jawab Abdul Wahid, "Benar." Lalu hambanya menunjukkan kepada batu penyendal pintu dan menyatakan bahwa ia adalah uang tebusannya. Abdul Wahid merasa heran bagaimana batu yang telah lama berada di situ dijadikan uang tebusan. Lalu Abdul Wahid mengambil batu tersebut dan dengan serta-merta batu tersebut bertukar menjadi emas. Abdul Wahid keheranan atas keajaiban yang dilihatnya sebelum ini dan pada hari ini. Pada waktu siangnya Abdul Wahid pergi ke rumah kawannya yang menuduh hambanya menggali kubur dan menceritakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di rumahnya terjadi keributan di mana anak perempuan Abdul Wahid memaki hambanya karena menyangka selama 2 malam ayahnya tidak balik ke rumah dan menuduh hambanya membunuh ayahnya karena mengintip perbuatan jahatnya menggali kubur. Anak perempuan Abdul Wahid dengan perasaan marah telah mengambil batu dan melemparkan ke arah hamba tersebut lalu terkena pada matanya dan menyebabkan mata hambanya keluar dan dia jatuh pingsan. Setelah Abdul Wahid kembali ke rumahnya keributan telah terjadi di mana orang ramai yang berada di situ telah memberitahu kepadanya apa yang telah terjadi. Dengan perasaan marah Abdul Wahid mengambil pedang lalu memotong tangan anaknya sehingga putus. Abdul Wahid merasa kesal atas tuduhan yang dibuat oleh anaknya sedangkan tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Setelah hambanya sadar dari pingsan, hambanya bangkit serta mengambil mata yang terjatuh lalu memasukkan kembali ke tempat asalnya sambil doa kepada Allah supaya memulihkan kembali penglihatannya. Setelah berdoa, matanya kembali sembuh seperti sedia kala dan hambanya pergi mengambil tangan anak Abdul Wahid yang putus lalu menyambungnya seraya membaca sesuatu. Tidak lama kemudian tangan anak Abdul Wahid kembali pulih seperti sedia kala. Hambanya terus meminta diri dan berlalu dari situ. Orang ramai keheranan melihat keajaiban yang telah berlaku. Begitulah besarnya derajat orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan dia telah memperoleh derajat dan kemuliaan dari Allah Ta'ala.